perlu Anda mempelajari kitab suci Al-Quran kalau Anda hanya ingin menyudutkan. Menyudutkannya di mana? Ini pelajari aja kitab Anda sendiri sebagai orang Kristen. Kalau Anda mau berkurban silakan berkurban babi ke urusanmu. Ya, tidak usah ya. Fokus aja sama keyakinan Anda, tidak perlu fokus sama keyakinan. Jadi jawabannya apa ini? Tidak perlu saya jawab karena pertanyaanmu pertanyaan konyol. Kok konyol? Konyolnya di mana? Konyolnya di mana? Pertanyaan konyol nggak usah. Itu Enggak, kubacakan ayat ini di sebelah mana di sini Ibrahim menyembelih anak kurbannya. Fokus aja sama keyakinanmu, jangan fokus sama. Oke, kenapa enggak kau bilang itu sama Juma? Enggak, Anda kan Kristen. Enggak, kenapa enggak kau bilang itu sama Juma? Juma kan sudah Islam, ngapain lagi ditanyakan? Anda kan Kristen. Enggak, Juma ngapain? Sekarang saya tanya Juma ngapain? Nah, Juma ngapain? silakan lawan Zuma, jangan lawan saya. Terus kamu kesini ngapain? Enggak, sebentar. Terus kamu kesini ngapain? Kamu bilang nggak usah otak atik. Iya, oke. Tapi kalau Juma boleh. Enggak, sebentar. Kalau Juma boleh. Ya, urusannya diam. Silakan. Enggak. Kenapa? Enggak, sebentar gini. Kenapa kok Juma kamu bilang urusan dia, tapi kalau saya urusan kamu? Makanya kalau Anda mau berbeda sama dia, berbeda sama Zuma, karena level Anda sama dengan dia. Oh gitu, teman-teman. Oh gini, teman-teman, dia bilang katanya jangan nanya yang awam-awam, tanya Bang Juma kata dia, karena nanti bisa memojokkan begitu. Oh begitu. Oh gitu. Baiklah, gini aja Dian. Pentingnya apa? Biasanya pentingnya apa? Pentingnya apa Anda bertanya itu? Dian. Pentingnya apa buat Anda? Kalau pentingnya pentingnya saya pentingnya Anda mau untuk logging nggak? Bentar. Anda mau logging nggak? Kalau Anda mau logging, silahkan jawab pada mau logging nggak? Logging. Saya sudah menentukan, nggak usah. Illegal logging. Hah? Kenapa? Illegal logging. Begini deh. Gini, Dian. Kuasai dulu kitab Anda, nggak usah terlalu panjang lebar menyebar. Sudah. Nggak usah. Sudah. Ya, intinya. Bentar. Ini biar gua hadapi dulu ini sebentar. Dian. Betul. Dian. Ada aja keyakinan. Oke, intinya gitu aja. Mau lari. Anda adalah mau lari dia. bagi Anda. Ini detik-detik dia mau lari nih. Detik-detik mau lari dia. Ya, intinya gitu. Paham nggak? Enggak, kenapa enggak kamu bilang sama Juma gitu? Anda Kristen. Ya, Anda Kristen. Juma Islam. Enggak, Juma Islam enggak? Juma Islam enggak? Nggak usah panjang lebar. Bukan standar ganda kan? Ini standar ganda nih. Enggak, kenapa kamu kok standar ganda? Nggak usah panjang lebar, Bos. Ya, silakan Sultan. Anda Kristen, yakini saja agamamu, nggak usah waktu. Kenapa mesti berkurban ini berlutut? Emang kamu kenapa? Kalau Islam berkurban, kenapa emangnya? Rugi kamunya. Atau kamu mau dapat daging juga? Kalau kamu berkurbanlah dengan baju. Itu sesama muslimmu mau ngomong kamu ini loh, kamu cuekin loh. Itu mau ngomong loh itu. Itu muslim mau ngomong kamu ini. Saya tidak. Memang kamu nggak ada adab. ini temanmu Sultan Muslim ini mau ngomong kau nggak mau dengar gitu. Sabar dulu, Bang. Di sini tuh emang nggak bisa emosi-emosi, Bang. Ngomong sama ini cuma sebenarnya, Bang. Saya tidak emosi, tapi pertanyaan Kau naik ke sini tuh, jawab, tidak udah turun dah itu ya dah. Dengarin dulu aku jelasin. Kenapa Juma balik kayak gitu? Dia nanya gitu kan? ada ya, Juma boleh. Kalau pertanyaannya tidak masuk dalam akal, tidak masuk dalam logik, tidak usah dijawab. Masa tidak masuk akal pertanyaannya? Karena memang dia nggak sanggup lagi nih, Dian. Untungnya apa kamu? Untungnya apa Anda untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan itu? Apa untungnya terhadap keyakinanmu sebenarnya? Hah? Untungnya? Apa untungnya? Baik, saya jelasin. Pertama, supaya orang-orang jangan lagi nempel-nempel, ngemis-ngemis ke Bible kami. Oh, bukannya terbalik ya? Sekarang saya tanya kamu, dari mana kamu tahu kalau Ibrahim itu menyembelih domba di Quran? Kenapa mesti saya harus jawab? Kau kan katanya nggak nempel-nempel. Sekarang aku tanya, kau mau nempel-nempel kitabnya orang Kristen nggak? Nggak, sebentar. Sebentar dulu. Oke, kalau nggak mau nempel, di mana di situ Ibrahim menyembelih domba? Di mana? Cara kitab buat apa saya? Ya udah, di mana? Di mana di Quran di situ ada menyembelih domba di mana? Kenapa Anda nempel di Al-Quran? Kenapa? Gimana sih? Dian. Di sebelah mana? Di situ bahwa Ibrahim itu menyembelih domba di sebelah mana? Tidak perlu saya jawab. Toh juga nggak perlu, kok nggak perlu. Terus kenapa kau nebeng di kitab kami? Kenapa kau nebeng di kitab kami? Emang kamu lihat saya nebeng di kata kamu? Oke, kalau gitu, sekarang ku tanya, kenapa kau bilang seperti itu? Hah?
Saya nebeng nggak dengan kitab kamu? Sejak kapan saya baca kitabmu? Saya tidak pernah baca kitabmu. Oke, baik, kita uji ya. Kita uji. Kok gelagapan? Kenapa kau gelagapan? Hah? Kenapa kau gelagapan? Iya, apa? Mau diuji kau takut. Intinya apa? Anda harus mengotak-atik keyakinan Islam. Supaya terbukti dustamu. Terbukti besar kan? Iya. Emang Supaya dustamu itu terbukti. Loh. Islam tidak menyukai perdebatan, Mas. Babi dilarang di kitabmu, tapi kamu yang makan babi. Tuh kan, lihat tuh. Katanya dia nggak mau urusan katanya. Sekarang dia melakukan penyerangan. Lihat nih. Saya kan hanya memberikan Oke, baik. Ku jawab ya. Kau bilang babi ya. Kau bilang babi tadi ya. Nah. Mau dibahas kau takut. Bos, tidak perlu bos. Intinya Mau dibahas kau takut. Kenapa kau takut? tidak perlu kamu bahas, pelajari saja kitabmu sendiri. Selesai. Ya, selesai. Kenapa nggak kau bilang sama Juma gitu? Hah? Kenapa nggak kau bilang sama Juma gitu? Emang pernah saya lihat Zuma langsung? Kalau saya langsung punya saya akan masuk ke dalam situ. Bus, lihat tuh. Berarti Juma sebentar. Berarti Juma salah. Kenapa saya tidak mengatakan salah? Nggak berani dia kan? Ini standar ganda ini bermuka dua nih orang nih bermuka dua nih. Sebentar Bang Sultan. Gini Dian. Zuma muslim karena dia login karena memang keadaan. Oh, jadi gini teman-teman. Kalau Islam ngomongin Kristen, Dian bilang itu dakwah. Oh, dakwah. Tapi kalau Kristen bertanya tentang Islam langsung ngamuk ya. Penistaan itu penistaan itu tangkap. Penistaan gitu ya. Saya pun juga fair. Kalau ada orang Islam ngotak-atik Kristen, saya bilang nggak usah urus orang. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan Juma, Rifa, Donditan dan kawan-kawan, tahu nggak? Alhamdulillah mengotak-atik dan mengislamkan orang yang benar-benar. Alhamdulillah kata dia mereka tuh. Inilah yang saya bilang. Inilah gambar wajah Islam nih seperti ini. Ini si Dian inilah ya. Gambar wajah Islam ini Dian inilah. Sebelumnya. Dian, sekarang kamu saya tanya. Kalau Gini. Kalau Islam seperti Zuma, Donditan, Rifa, ya kan, mereka membahas si Felix Xiao misalnya gitu. Kalau mereka membahas Kristen, itu namanya dakwah. Alhamdulillah ada yang masuk Islam gitu ya. Orang sudah tahu Ya. bahwa di kristologi juga ada namanya Islamofobis. Tahu saya Itu kan? Kejang dia. Enggak, sebentar dulu. Mau konfirmasi dulu. Bang. Zuma, Rifa, ya itu tetap akan menjadi Kristen. Boleh mereka ya membahas Kristen boleh ya? Edis. Silakan bahas Kristen. Saya tidak akan bahas terhadap agama. Bukan. Enggak, kalau mereka bahas Kristen boleh ya? Silakan bahas sendiri Kristen, silakan. Bukan Zuma, Rifa bahas Kristen boleh ya? Silakan aja debat sama Zuma, jangan sama saya. Saya cuma bilang jangan. Kamu ngapain kesini? Saya yang nganu debat sama kamu. Kamu yang naik kesini atau saya yang debat sama kamu? Nah, kenapa emang kalau saya naik? Itu kan hak demokrasi dan juga. Terus ngapain kamu naik ke sini? Kamu suruh saya debat sama Juma. Makanya kalau misalkan udah mau nanya udah turun aja. Enggak, kita mainkan dulu dia teman-teman. Pokoknya kita menghibur, ini hiburan ini. Tidak Acara hiburan minggu pagi. Sebentar. Dian, Anda hanya ingin sekedar tahu, mending bawalah sesuatu hal yang baik. Enggak usah. Pelajari yang lain. Pelajari aja. Gini, Dian. Oke, baik. Gini. Enggak, sebentar. Ku terima sarannya. Bang Sultan, sebentar. Ku terima jawaban dia. Sebentar. Ku terima jawaban dia. Dian, ku terima jawabanmu bahwa supaya yang Kristen jangan bahas Islam, urus agama sendiri. Betul? Itu pesanmu kan? Enggak, sebentar. Itu pesanmu bukan? Kenapa? Sebentar. Itu pesanmu betul bukan? Betul tidak itu pesanmu? Kenapa harus Anda tahu? Nih kan, gelagapan kan? Aku cuma tanya betul tidak bahwasannya kamu di sini datang untuk menyampaikan supaya Kristen itu nggak usah bahas Islam, betul? Kalau kamu bahas Islam secara arah yang bagus, lari sekarang. Tadi pesanmu itu. Sekarang gara-gara kau tahu, gara-gara Juma juga bahas. Aduh, Juma juga bahas nih. Ntar saya pusing nih gimana jawabnya nih. Berarti boleh aja lah dia lah gitu. Udah ganti lagi tuh udah kau cabut lagi nih. Ini mu.
berani nggak lu on cam? Kenapa sih nggak on cam? Ya udah, saya nggak. Udah sering saya on cam. Nah, kalau nggak on cam kau kutendang. Kalau nggak on cam kutendang kau. Aja Kutendang nggak kau. on cam, berani nggak on cam kamu? Nah, ke laut kau kalau nggak on cam. Hasil orang Sultan. Bentar dulu. Enggak gini loh Sultan. Yang kulihat itu begini. Banyak orang-orang itu yang kejang-kejang. Banyak orang-orang itu yang saya katakan itu tidak terima dengan apa yang saya lakukan ini. Dia protes gitu. Kenapa sih kamu kan Kristen kok kamu bahas-bahas Islam kenapa? Dia bilang begitu. Nah, terus saya bilang begini, Bang. Kalian itu sebelum ngomong begitu, apakah kalian tahu bahwa si Juma, Ripa, dan kawan-kawan itu mereka Muslim membahas Kristen? Nah, terus ketika mereka ketemu dengan hal saya bandingkan dengan seperti itu jawabannya, oh kalau mereka kan ada dalilnya, ada dasarnya, gimana nih? Mungkin ya. Kalau masalah person itu beda-beda, Dis. Tapi dasarnya, kau mungkin pernah dengar dari Doditan juga kan, kau Dodi bilang gini. Kalau dalam Kristen itu kan ada namanya kristenisasi, ya kan? Kalau di kita kan nggak ada, karena di kita itu lakum dinukum oleh la ikrah fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi kalau seandainya orang pengen masuk Islam itu mesti ditanya dulu, ada pemaksaan nggak dari pihak ketiga atau dengan kesadaran penuh nggak. Jadi nggak ada namanya pemaksaan untuk masuk ke Islam itu. Sedangkan yang dikhawatirkan oleh guru-guru yang kayak Bang Zuma, Kodonditan itu kan ada kristenisasinya. Jadi sekarang tuh fungsinya kenapa dia bikin platform kayak gitu tuh untuk membentengi akidah umat Islam. Itu aja tujuannya. Oke, jadi intinya kalau Islam bahas Kristen boleh gitu ya? Bukan Didukung gitu ya? Kau bukan masalah bahas Kristen, kan? dia mau bahas. Inilah yang gue bilang standar ganda teman-teman ya. Mereka ini Bukan standar ganda. setiap ditanya ada Muslim yang seperti itu bahas-bahas Kristen, selalu dicari dalilnya. Ada ini dalilnya. Ada hal yang membenarkan ini karena ada kristenisasi lah, karena ini. Terus giliran saya balik ya, saya juga bahas Islam gitu. Berarti salah ini, penistaan ini, angkat, ini harus Sherlock nih, penjarakan, gitu ya, gitu. Dah. Ya gitu jadinya, pola pikirnya seperti itu. Itu yang tadi aku bilangin tadi, karena di Kristen itu ada kristenisasi. Tuh kan. Kalau kita nggak ada. Aduh, ku naikkanlah dulu satu Kristen dulu untuk menjawab. Silakan, boleh satu Kristen boleh. Karena saya tuh jarang sekali mau naikkan orang Kristen ke sini loh. Jarang banget saya tuh mau naikkan orang Kristen. Ini saya kasih kesempatan satu orang Kristen kalau mau naik, mau diskusi dengan si Sultan ini silakan ya. Ini Kau naikin Kristen diskusi sama kau, Dis, jangan sama aku, Dis. Aku diskusi sama kau, bukan sama orang lain. gini loh Sultan, kenapa sih kita ini bermuka dua gitu loh. Kalau misalnya orang Islam membahas Kristen boleh, kenapa yang Kristen bahas Islam nggak boleh? Kau udah lihat kan tujuannya dia membahas itu tuh untuk membentengi akidah umat Islam, karena di bagian Kristen itu ada kristenisasi, makanya dibentengi. Kalau di kita kan nggak ada yang kayak pemaksa. Kalau saya bukan ini, kalau saya dalam rangka menjawab mereka. Menjawab mereka apa? Ya menjawab fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan keji mereka. Misalnya nih, kalau kau pengen menjawab tuduhan dari mereka, kau harus tabayun ke mereka langsung sebenarnya ya jalurnya ya. Nah ini kan saya memberikan kesempatan kepada mereka, tapi apakah mereka bisa naik? Apakah mereka mampu naik? Apakah mereka punya nyali untuk naik ke sini? Mana berani? Bukan. Coba bilang gini. Nih. Mungkin. Gimana? Gak nemu aja pun kalau sama dia, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebenarnya kalau seandainya kamu yang pengen ini tabayun. Nih dengarkan Sultan, di hadapan 1.200 manusia yang menyaksikan acara ini, saya katakan Zuma, Nandar, ya kan, Rifa, siapa lagi? Coba ya. Tidak akan pernah berani mereka datang ke tempat saya untuk menjawab.
Tidak akan pernah berani. Coba pernah nggak mereka? Jangankan ngajukan permintaan naik, nggak berani. Oke, kita sudah dengarkan tadi bersama teman-temannya bagaimana dialog ya, atau kayak perdebatan gitu ya. Dan sekarang saya akan membacakan kepada kita nats firman Tuhan atau nats Alkitab dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian ya, dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ya. Kita akan lihat nanti sampai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19 ya. Oke. Saya akan bacakan saja dengan judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ya. Lalu berikutnya di ayatnya yang keempat ya dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Ya, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, lalu di ayatnya yang ke-7, lalu dikatakan di sini, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Pertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ya, lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Oke ya. Lalu ayat 11 seterusnya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ya, lalu di ayatnya yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, di ayat 17 dan sampai ayatnya yang ke-19. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sangat jelas di sini, tidak mau banyak komentar, bahwa yang dimintakan oleh Allah kepada Abraham untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran yaitu adalah anaknya Ishak
yang dari istrinya Sarah. Jadi kalau misalnya ada mungkin yang lain yang mengklaim kalau yang dipersembahkan oleh Abraham itu adalah Ismail, ya maka saya mau katakan nggak usah percaya ya, karena Alkitab ya atau perjanjian lama atau Taurat itu lebih duluan ada daripada kitab-kitab yang lain. Jadi percaya saja kepada Alkitab sebagai kitab yang lebih duluan ada daripada kitab-kitab yang lainnya. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.